PKU Talk, We Need to Talk bersama Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. PKU Talk, We Need to Talk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel podcast Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo bersama saya Dila. Sahabat PKU, kali ini kita akan berbincang mengenai cabut gigi. Ya, sudah hadir bersama kita Dokter Gigi Nila Firda Asmawati. Apa kabar dokter? Alhamdulillah baik. Baik ya dokter ya. Ya langsung saja dokter kita bahas. Jadi ketika kita memiliki keluhan pada gigi dokter, karena mungkin seringkali nyeri atau dikarenakan ada gigi yang berlubang, bagaimana sih cara kita membedakan gigi yang bisa ditambal atau gigi yang bisa dicabut? Nah, yang pertama itu kita perlu melihat dulu lubang giginya seperti apa gitu ya. Untuk sederhananya seperti ini. Lubang gigi yang masih bisa ditambal itu biasanya kerusakannya tidak terlalu luas. Biasanya terjadi karena dia misalnya terkikis seperti itu, kemudian berlubang, lubangnya juga berwarna kuning, coklat atau mungkin kehitaman. Baik itu yang pernah sakit atau belum pernah sakit, itu kalau kerusakannya tidak terlalu luas sebetulnya masih bisa ditambal seperti itu. Kemudian kalau giginya sudah pernah sakit, itu kita perlu melakukan perawatan saraf terlebih dahulu sebelum ditambal, sehingga kunjungannya butuh beberapa kali, tidak hanya satu kali kunjungan terus kemudian ditambal selesai seperti itu. Kemudian kalau kerusakannya sudah cukup luas seperti itu, sehingga tidak bisa dipertahankan lagi, nah gigi-gigi seperti itu yang harus dicabut. Misalkan gigi yang rusak disertai gigi goyang seperti itu, kemudian giginya sudah infeksi terlalu luas atau sisa giginya sedikit, nah gigi-gigi semacam itu yang kemudian harus dicabut gitu. Baik dokter, berarti mungkin untuk lebih mantepnya seperti itu, sahabat PKU mungkin bisa konsultasikan langsung kepada dokter gigi begitu ya dokter ya. Iya. Baik, nah ketika kita harus cabut gigi begitu dokter, bagaimana sih persiapan kita sebagai pasien sebelum dilakukan tindakan cabut gigi? Nah, sebelum cabut gigi itu yang pertama kita memeriksakan diri dahulu ke dokter gigi. Nanti dokter gigi akan melakukan pemeriksaan awal terlebih dahulu, meliputi ini giginya infeksi atau tidak seperti itu. Karena tidak sakit itu bukan berarti tidak infeksi seperti itu, nggih. Kemudian kita lihat lagi kondisi pasiennya seperti apa. Misalnya tensinya bagus atau tidak. Kemudian punya riwayat penyakit yang lainnya atau tidak, misalnya tensinya bagaimana, apakah punya gula darah, apakah punya sakit ginjal, itu kita lihat dulu. Kemudian kita kita kendalikan dulu. Ketika semuanya terkendali, baik itu tensinya bagus, gula darahnya bagus, ginjalnya tidak ada masalah, tidak ada alergi, tidak sedang hamil, itu baru bisa dilakukan proses pencabutan. Nah, sebelum itu juga kita apabila giginya itu infeksi, perlu kita kasih obat dulu seperti itu, Mbak. Jadi kadang pasiennya kan yang banyak terjadi itu, ini giginya nggak sakit loh dok, seperti itu, supaya cepat dicabut gitu mungkin ya. Tapi tidak seperti itu, karena sebelum gigi itu dicabut, yang teman-teman mungkin perlu ketahui, apabila gigi itu infeksi, kemudian kita lakukan proses pencabutan, misalkan dibius, itu biusnya tidak bisa masuk, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, infeksi yang tadinya ada di dalam gigi itu akan menyebar ke tempat lain karena ada luka pencabutan itu, sehingga apabila dokter menginstruksikan untuk minum obat terlebih dahulu gitu, walaupun kemarin sepertinya sudah minum obat, belum tentu infeksinya hilang. Nah, itu harus dihilangkan dahulu gitu teman-teman. Jadi apabila dokter menginstruksikan untuk minum obat dulu ya, nah, silakan diminum dulu obatnya dengan teratur. Kemudian saatnya dikontrol, dilihat lagi apakah infeksinya sudah betul-betul hilang atau belum gitu.
Baik, berarti memang persiapan sebelum dan sesudah itu benar-benar harus mengikuti apa yang dikatakan oleh dokter gigi seperti itu ya. Jangan cuma biar cepat aja, biar cepat. Ya, seperti itu. Kebanyakan seperti itu. Ini apa? Jadi kita inginnya supaya teman-teman itu paham gitu ya. Kenapa kok dokter gigi bolak-balik kadang pengobatan tidak cuma satu kali seperti itu, datang kok masih diobatin lagi karena infeksinya itu belum hilang atau tensinya masih terlalu tinggi. Kalau tensi terlalu tinggi dicabut itu nanti darahnya nggak berhenti-henti gitu, ngocot terus seperti itu. Jadi untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, kita perlu menyiapkan diri terlebih dahulu gitu. Baik dokter, nah tadi disebutkan ya bahwa salah satu efek ketika cabut gigi adalah gusi berdarah. Nah, ketika gusi kita berdarah itu apa yang harus kita lakukan supaya lukanya itu cepat sembuh, dokter? Nah, yang pertama perlu dilakukan itu gigit kapas. Biasanya habis dicabut giginya itu kan akan diberi kapas di daerah luka itu untuk digigit. Nah, seperti itu. Nah, terus kapas tersebut kalau misalkan sudah ada banyak darah risih itu ya, itu boleh diganti dengan kapas biasa di rumah, digigit lagi seperti itu sampai sekitar 3-4 jam itu sampai darahnya berhenti. Lama aja dok? Iya, lumayan. Nah, kemudian untuk mempercepat proses penghentian darah itu bisa dibantu dengan minum dingin supaya cepat mampet. Nah, untuk minum panas dan makan panas itu tidak dianjurkan. Terus juga jangan terlalu banyak kumur, terus jangan terlalu banyak meludah. Nanti kalau lukanya terganggu, dia darahnya jadi sulit berhenti keluar terus seperti itu. Itu Mbak. Baik dokter. Nah, selain dari gusi yang berdarah nih ya dok ya, yang mungkin orang-orang di luar itu mungkin mendengar istilah atau mungkin diagnosa dokter gigi, oh ini harus dicabut seperti itu, mungkin agak takut. Nah, sebenarnya komplikasi apa sih yang mungkin muncul dari cabut gigi, dan seandainya memang muncul komplikasi, itu kita sebagai orang yang melakukan cabut gigi, apa yang harus dilakukan? Nah, komplikasinya itu yang pertama bisa terjadi pendarahan seperti itu pada saat tertentu itu ada beberapa orang yang memang darahnya sulit berhenti, misalnya tensinya agak tinggi. Seperti itu, salah satunya itu. Kemudian atau jendelan darah yang tadinya menutup area luka gusi itu lepas, sehingga gusi itu cekung dan kemasukan makanan sehingga dia infeksi. Pada intinya gusi yang dicabut itu terjadi infeksi. Kalau misalkan terjadi infeksi, tandanya itu setelah 3 hari, 4 hari itu lukanya masih sakit seperti itu perlu kontrol ke dokter yang mencabut untuk dibersihkan lukanya dan beri obat lagi supaya infeksinya hilang. Sedangkan untuk pasien yang mengalami pendarahan ketika cabut gigi itu misalnya darahnya dicabut giginya itu maghrib atau malam seperti itu ya. Kemudian pas isya pendarahan, darahnya nggak berhenti ngelodok terus itu segera mendapat pertolongan pertama. Biasanya kalau malam itu sulit ya untuk mendapatkan pertolongan. Itu teman-teman bisa datang ke IGD untuk dihentikan pendarahannya seperti itu. Nanti kan dari IGD akan konsul ke dokter, akan dilihat apakah ini karena tensinya atau karena apanya seperti itu. Karena kalau malam itu sulit mencari klinik yang masih buka, puskesmas juga sudah tutup. Itu saran saya segera ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan pertama. Gitu. Baik, berarti indikasinya itu yang paling cepat muncul ketika katakanlah tadi ya dicabut maghrib, misal isya ternyata darahnya sangat banyak tidak berhenti-berhenti, itu berarti sudah menjadi sinyal bahwa kita perlu ke vaskes terdekat seperti itu ya dokter ya. Atau kalau misal untuk jangka panjangnya berarti
gigi itu yang dicabut seharusnya tidak ada rasa nyeri 3-4 hari setelahnya, begitu nggih dokter nggih? Iya, kalaupun masih nyeri itu sedikit harusnya, tapi kalau misalkan masih nyeri juga itu perlu kontrol ke dokter tersebut. Kemudian kalau pendarahan sih secepatnya ya, setelah 3-4 jam nggak berhenti juga dan lodok banyak, itu coba periksa ke rumah sakit terdekat. Atau kalau apalagi sampai pagi kok darahnya kadang sampai pucat gitu, segera ini mencari pertolongan. Mudah-mudahan sih enggak. Jadi harapannya teman-teman semua apabila akan dicabut giginya disampaikan riwayat kesehatan secara sebetul-betulnya seperti itu. Apabila ada riwayat tensi tinggi atau gula darah atau yang lain-lainnya itu ginjal itu disampaikan saja supaya bisa mendapatkan perawatan yang terbaik seperti itu. Ya, berarti sahabat PKU perlu tahu nih bahwa semua faktor terkait dengan informasi kesehatan seorang pasien yang ingin cabut gigi itu sangat penting, begitu nggih dokter? Ya, kalau ini saya pernah dengar, memang sering kali mendengar ya, bahwa ada yang mengatakan cabut gigi tuh harus hati-hati. Pokoknya kalau gigi bagian atas itu kamu mau nyabut, mau ini, pokoknya harus hati-hati deh, karena kalau enggak nanti bisa buta loh. Ya. Nah, ini sebenarnya memang benarkah bisa menyebabkan seperti itu? Untuk cabut gigi dengan kebutaan itu banyak sekali informasi yang beredar di masyarakat yang harus kita luruskan gitu nggih. Teman-teman mungkin bisa dengan secara sederhana aja ini karena informasinya untuk umum gitu, kita buat secara sederhana. Gigi itu memiliki fungsi yang berbeda dengan mata. Nah, saraf misalnya sederhananya lidah juga punya fungsi yang berbeda dengan gigi seperti itu. Saraf yang mempersarafi masing-masing, baik itu gigi, lidah, mata. Kan mata untuk melihat, lidah untuk mengecap, gigi untuk mengunyah makanan. Itu punya saraf sendiri-sendiri masing-masing. Jadi tidak berhubungan antara saraf mata dan saraf gigi. Kan bisa dilihat di sini kan letaknya berbeda, matanya di sini, giginya di sini, lidah di sini, itu semuanya memiliki saraf yang berbeda. Garisnya jalurnya itu berbeda, juga letaknya juga berbeda, sehingga tidak menyebabkan kebutaan. Kalau teman-teman mau lihat itu simbah-simbah kita seperti itu ya, sederhananya kan banyak yang kehilangan gigi atas gitu kan, juga tidak buta ya. Betul. Kalaupun mungkin ada gangguan pada matanya, mungkin karena faktor lain tidak karena giginya hilang, seperti itu tidak. Berarti bisa dikatakan kalau cabut gigi menyebabkan kebutaan itu adalah sebuah mitos. Iya, betul. Simpulannya seperti itu ya dokter ya. Baik. Karena memang sangat kental sekali sih kalau misal saya mendengar dari lingkungan masyarakat terutama ya dokter ya. Seperti itu. Baik. Terima kasih Dokter Nila atas ilmu yang dibagikan kepada sahabat PKU. Semoga podcast kali ini menambah pengetahuan kita semua tentang cabut gigi. Bagi sahabat PKU yang ingin konsultasi gigi, pelayanan dokter gigi dibuka setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 9 sampai 1 siang waktu Indonesia Barat. Untuk mengetahui informasi seputar kesehatan atau pelayanan rumah sakit lainnya, sahabat PKU bisa mengunjungi sosial media kita melalui Instagram, Facebook, atau website resmi Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Wonosobo. Jika masih ada yang ingin ditanyakan, sahabat PKU bisa drop komen di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan juga aktifkan notifikasi untuk update terbaru di PKU Talk. Saya Dila, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PKU Muhammadiyah Wonosobo.